Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, sebagai anggota klan Liu, Zhu Gepeng tahu betapa menakutkannya Akademi Shengnan dan para tetua klan berulang kali memperingatkan untuk tidak berbicara dengan Akademi Shengnan. Zhu Gepeng lalu berkata, "Liu Xiaohui, kamu sangat agung, berani bertarung denganku." Mendengar itu, Liu Xiaohui tidak memperdulikannya dan langsung pergi bersama siswa Akademi Shengnan yang lainnya. Singkat cerita, Xiaoyan beserta yang lainnya tiba di puncak gunung dan mereka melihat ke gua perak yang berkilauan di seberang gunung. Di gua besar itu, cahaya perak berkedip dan semburan fluktuasi spasial yang mengerikan terus mengalir dari gua, berubah menjadi badai. Yuanling Jade Immortal Fine telah muncul. Seruan kegembiraan tiba-tiba terdengar. Apakah Yuanling Jade Immortal Fine benar-benar muncul? Di tebing ada lubang besar yang aneh. Dan pada saat ini, di dalam lubang besar itu fluktuasi spasial perak terus-menerus meluap dan kemudian berubah menjadi badai. Dan di gua besar tumbuh pohon merambat seperti batu giok. Terlihat seperti anggur biasa. Namun, mereka yang benar-benar memahaminya tahu betapa berharganya Yuanling Jade Immortal Fine ini adalah harta kuno dari pegunungan roh sumber. Melihat sumber anggur peri giok roh yang terjerat dalam fluktuasi spasial, banyak pembudidaya menginginkannya. Namun, mereka tidak berani untuk mengambilnya. Akhirnya, satu persatu mereka meninggalkan tempat itu. Xiaoyan beserta rombongan pun ikut pergi dan bergegas menuju pusat pegunungan roh asal. Xiaoyan, tunggu sebentar. Tepat ketika Xiaoyan dan rombongan hendak pergi, suara Xiao Bailong tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. "Ada apa?" Xiaoyan bertanya pada Xiao Bailong. "Giok itu sangat penting bagimu dan aku." Suara Xiao Bailong bergema di hati Xiaoyan lagi. "Tidak mungkin untuk kita bisa mengambilnya," ucap Xiaoyan. "Jika kamu tidak bisa masuk, tidakkah kamu akan membiarkannya keluar atas inisiatifnya sendiri?" ucap Xiao Bailong. "Apakah giok itu masih bisa bergerak?" ucap Xiaoyan. "Kamu harus mencoba memancingnya keluar," Xiao Bailong berkata dengan ringan di hati Xiaoyan. "Apakah kamu yakin untuk memancingnya keluar?" ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata pada Liu Xiaohui, "Liu Xiaohui, aku akan pergi sebentar. Kamu pergi saja duluan, nanti aku akan menyusulmu." "Xiaoyan, banyak musuh di sini dan sangat berbahaya jika kamu sendirian," ucap Liu Xiaohui dengan khawatir. "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Xiaoyan tersenyum tipis. Lalu tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke hutan lebat. Setelah Xiaoyan pergi, Liu Xiaohui dan rombongannya juga pergi dari sini dan terus terbang menuju pusat pegunungan roh asal. Melihat situasi ini, tidak ada yang memiliki ilusi tentang giok roh sumber lagi. Semua orang pergi dari sini satu demi satu dan terbang menuju pusat pegunungan roh asal. Setelah semua orang pergi, Xiaoyan perlahan muncul, berdiri di kehampaan di luar badai yang besar. Xiaoyan perlahan bertanya, "Xiao Bailong, bagaimana kamu bisa memikat origin spirit Jade Immortal Fine?" "Gunakan ini saja." Xiao Bailong mengeluarkan botol giok transparan. "Ini?" tanya Xiaoyan. Xiao Bailong lalu membuka botol giok dan meletakkan botol giok di batu terdekat di dekat lubang besar. Dan sumber energi yang tebal melayang ke arah lubang besar. Xiao Bailong menarik pakaian Xiaoyan. Xiaoyan tahu dan segera terbang ke kejauhan bersama Xiao Bailong.
bersembunyi di kegelapan dengan cermat memantau pergerakan sumber anggur peri giok. Waktu berlalu. Setelah sekian lama menunggu, Xiaoyan bertanya pada Xiao Bailong dengan suara rendah, "Apakah kamu yakin metode ini bisa mengambil origin Spirit Jade Immortal Vine?" "Jangan khawatir, anggur peri giok sumber roh sangat sensitif terhadap energi sumber dan energi spiritual." Dan dia berbisik, "Lihat, Yuanling Jade Immortal Vine telah keluar." Begitu kata-kata Xiao Bailong jatuh, Xiaoyan segera melihat pintu masuk gua dan melihat cahaya perak memunculkan fluktuasi spasial yang kuat. Pohon anggur peri seperti batu giok terbang ke arah botol giok, merentangkan cabang-cabang anggur ke dalam botol giok. Air dari mata air sumber di botol giok dengan cepat berkurang. Melihat itu, Xiaoyan terkejut dan memberi isyarat kepada Xiao Bailong dan bertindak terpisah. Xiaoyan menarik napas. Cahaya perak muncul di bawah kakinya dan tubuhnya bergegas menuju origin Spirit Jade Immortal Vine seperti kilat. Yuanling Jade Immortal Vine sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Saat sosok Xiaoyan bergerak, Yuanling Jade Immortal Vine berubah menjadi sentuhan cahaya perak dan bergegas menuju lubang besar di dinding gunung. Mau lari, Xiaoyan mencibir dan langsung menunjukkan teknik tubuh gerakan 3000 guntur. Teriakan Xiao Bailong tiba-tiba keluar. "Xiaoyan, kamu tidak bisa menyentuhnya dengan tanganmu." Dengan teknik gerakan 3000 guntur, Xiaoyan berusaha menangkap origin Spirit Jade Immortal Vine, namun gagal. Dan Spirit Jade Immortal Vine melarikan diri lagi. Xiaoyan tidak bisa membiarkannya lari karena dia tidak bisa menyentuhnya dengan tangannya. Dia harus memasukkannya ke dunia batinnya. Xiaoyan segera membuka dunia batin dan kemudian membungkus anggur peri giok sumber roh di dalamnya. Kemudian, dunia batin dengan cepat tertutup. Setelah membungkus origin Spirit Jade Immortal Vine ke dunia batin, Xiaoyan merasa senang. Namun, tiba-tiba wajahnya berubah dan tinjunya tiba-tiba meledak ke dalam kekosongan di belakangnya. Duar! Begitu tinju Xiaoyan meledak, tinju lainnya juga meledak dari kekosongan, membawa energi yang tak tertandingi dan meledakkan tinju Xiaoyan dengan keras. "Xiaoyan, serahkan origin Spirit Jade Immortal Vine." Teriakan dingin tiba-tiba terdengar perlahan di langit. Segera, dua sosok perlahan muncul di udara. Itu Zhu Gepeng dan Zhu Gecheng. Zhu Gepeng dan Zhu Gecheng mengepung Xiaoyan. Dengan tawa dingin Zhu Gepeng berkata, "Haha, Xiaoyan, serahkan origin Spirit Jade Immortal Vine. Jika tidak, aku akan membunuhmu." "Kamu ingin membunuhku? Kamu tidak akan mampu," ucap dari Xiaoyan. Lalu dia bergegas menuju Zhu Gepeng dengan tinju kuatnya. Zhu Gepeng mengangkat tinjunya dan mengarahkan ke Xiaoyan. "Duar, duar, duar, duar to helm." Dengan suara keras, fluktuasi energi yang kuat menyebar ke seluruh langit. Dan seketika itu, Zhu Gepeng mengeluarkan darah dari tubuhnya dan tubuhnya terpental. Melihat itu, Zhu Gecheng berteriak dan bergegas menyerang Xiaoyan dengan tinjunya. Seketika itu, Xiaoyan pun menghantamkan tinjunya. Duar, duar, duar to helm. Dua kekuatan kuat akhirnya bertabrakan bersama. Pada saat yang sama, api cian keluar dari tubuh. Kedua belah pihak dan pertempuran itu semakin sengit. Tangan Zhu Gecheng perlahan-lahan mengubah Yin Jue. Jejak tangan besar perlahan terbentuk di langit. Saat mudra berangsur-angsur terbentuk, energi antara langit dan bumi mengalir deras ke mudra. Skill bertarung tingkat surga. Melihat sidik jari putih yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, Xiaoyan juga sedikit terkejut. Xiaoyan tersenyum. Tangannya mulai membentuk sidik jari yang aneh. Dia lalu berkata, "Bukan hanya kamu yang mempunyai skill bertarung tingkat surgawi. Di ruang ini, skill bertarung tingkat surgawi saling berhadapan. Secara alami, menarik perhatian banyak orang.
Melihat itu, semua orang terkejut. Jugeceng lalu berkata, "Tanpa diduga, kamu juga memiliki skill bertarung surgawi." Namun, meskipun Xiaoyan juga memiliki skill bertarung peringkat surga, dia sangat percaya diri dengan skill bertarung peringkat surganya sendiri, dan dia dapat sepenuhnya mengalahkan Xiaoyan. Dengan lambaian telapak tangan Jugeceng, skill bertarung tingkat surgawi bergegas menuju Xiaoyan, Val musim semi kuning. Saat Jugeceng melambaikan telapak tangannya, Xiaoyan juga berteriak, dan telapak cahaya di atas kepalanya tiba-tiba bersinar terang dan menabrak tanda cahaya putih. Sinar cahaya emas dan putih menyapu ke segala arah di persimpangan. Satu telapak tangan dan satu cetakan. Di bawah aksi fluktuasi energi yang mengerikan, dengan cepat meleleh, mengungkapkan ruang hampa yang gelap. Suara keras seperti guntur bergulir, terus menyebar, dan badai energi yang mengerikan menyapu seluruh dunia, langsung meledakkan beberapa pembudidaya di dekatnya. Jeritan bergema di langit. Banyak pembudidaya di tempat kejadian menghindar satu demi satu, melihat kekuatan di langit. Ketika Jugeceng tidak melihat Xiaoyan, untuk beberapa saat dia berpikir bahwa Xiaoyan telah kalah. Lalu dia berkata, "Hahaha, aku menang." Tiba-tiba Xiaoyan berteriak dari kejauhan, "Jangan terlalu senang dulu. Kamu yang akan kalah dalam pertempuran ini." Xiaoyan lalu mengeluarkan tinjunya yang bercampur dengan api, bergegas cepat menuju Jugeceng. Duar, 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 tol helm. Tinju itu mengenai kepala Jugeceng. Dengan keras, kepala Jugeceng hancur berkeping-keping. Ketika Jugeceng benar-benar musnah, Xiaoyan menghela napas lega. Melihat Xiaoyan tanpa cedera, banyak pembudidaya merasa terkejut. Melihat Jugeceng telah musnah, Jugepeng lalu berteriak, "Xiaoyan, aku akan membunuhmu." Pada saat yang sama, energi yang tak tertandingi meledak ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba, sosok merah menyala perlahan, muncul di samping Xiaoyan, menahan kekuatan Jugepeng. Duar tuh helm. Tubuh Jugepeng terbang terbalik dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, terdengar suara pria tua. "Aku ingin melihat siapa yang berani melawan klan Juge." Tiba-tiba, sosok pria tua muncul dan beberapa pemuda-pemudi muncul di belakangnya. Untuk pembaptisan sumber mata air spiritual ini, klan Juge, klan Liu, dan klan Luo mengirim orang yang kuat untuk membantu mereka. Dan sosok tua yang muncul sebelumnya adalah Juge Kingsan, yang dikenal sebagai Gunung Hijau menghormati yang lebih tua. Munculnya mereka membuat Xiaoyan dan Liu Xiaohui merasa terkejut. Juge Kingsan perlahan mengepung Xiaoyan dan Liu Xiaohui. Liu Xiaohui lalu berkata kepada Xiaoyan, "Aku akan menghadapi orang tua itu. Sisanya aku serahkan padamu." Aura panas dan kuat meledak dari tubuh Liu Xiaohui. Kemudian dia mengambil inisiatif untuk menyerang Juge Kingsan. Dengan sigap, Juge Kingsan menepis serangannya, lalu mengeluarkan telapak tangannya, dan kekuatan ruang mengalir. Seluruh tubuh Liu Xiaohui langsung membeku. Pada saat yang sama, Liu Xiaohui mengeluarkan teriakan, "Hancur!" Seketika itu, kekuatan yang membekukannya hancur. Melihat itu, Juge Kingsan terkejut. Dia segera menghilang dan muncul di belakang Liu Xiaohui. Tepat ketika Juge Kingsan akan menghantam punggung Liu Xiaohui, Liu Xiaohui dengan cepat mengubah taktik segel yang rumit. Cahaya merah yang memancarkan aura panas terus meletus dari tubuh Liu Xiaohui. Buam, buar to helm. Dengan kekuatan itu, Liu Xiaohui terpental ke tanah, menimbulkan lubang besar di tanah. "Apakah hanya itu saja kekuatanmu?" ucap Juge Kingsan.
Setelah beberapa saat, tiba-tiba kekuatan yang sangat kuat berkumpul pada Liu Xiaohui. Melihat ini, Zhuge Qingshan terkejut. Lalu dia berkata, Itu ternyata adalah garis keturunan Dewa Gila. Garis keturunan Dewa Gila telah terbangun. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.